Hajar Aswad merupakan batu yang memiliki nilai sejarah bukan hanya bagi agama Islam, namun juga bagi peradaban manusia dari zaman dahulu hingga saat ini. Oleh umat muslim, Hajar Aswad diyakini merupakan batu yang berasal dari surga. Batu lonjong tidak beraturan yang berwarna hitam kemerahan ini kerap menjadi rebutan dalam pelaksanaan ibadah haji. Dikisahkan dalam sejarah, Hajar Aswad pertama kali ditemukan oleh Nabi Ismail alaihi salam saat ingin menyempurnakan bangunan Ka'bah bersama ayandanya, Nabi Ibrahim alaihi salam, untuk melengkapi sudut kosong di ruang Ka'bah. Nabi Ibrahim memerintahkan kekosongan sudut Ka'bah itu hanya diisi dengan batu yang telah dipilihnya. Nabi Ibrahim pun segera menyuruh Nabi Ismail untuk mencari batu yang beliau minta tersebut. Setelah kembali, ternyata Nabi Ibrahim sudah meletakkan sebuah batu di sudut kosong itu. Lalu Nabi Ismail bertanya, "Wahai ayahku, dari mana engkau mendapatkan batu itu?" Lalu Nabi Ibrahim pun menjawab, "Yang membawa batu ini adalah malaikat Jibril. Ia membawanya dari langit." Menurut banyak para sejarawan, jika batu Hajar Aswad berasal dari luar bumi, Nabi Muhammad SAW mengungkapkan Hajar Aswad berasal dari surga, dan sebelum kiamat batu ini akan diangkat oleh sang pemilik, Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali ke surga. Hajar Aswad sendiri hanyalah sebuah batu yang tidak dapat memberikan manfaat atau mudarat, namun hanya sebagai pelengkap prosesi dari ibadah haji, mengikuti ajaran dan sunnah dari Nabi Muhammad SAW. Bagi umat Islam yang sudah melaksanakan ibadah haji atau umroh, tentu tidak asing lagi dengan batu Hajar Aswad yang dibingkai dari perak murni, ditempatkan di bagian sisi tenggara Ka'bah. Konon batu Hajar Aswad memiliki warna yang terang, putih bersih laksana susu. Namun semakin lama, Hajar Aswad berubah warna menjadi kehitaman yang merupakan cerminan dari dosa umat manusia. Seperti yang terdapat di dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Rasulullah bersabda, "Batu hitam turun dari surga dan itu lebih putih daripada susu, tetapi dosa anak-anak Adam mengubahnya menjadi hitam." Pemerintah Kerajaan Arab Saudi pernah merilis foto dengan resolusi tinggi 49.000 megapiksel foto batu Hajar Aswad. Gambar tersebut sangat jelas dan siapapun dapat melihat setiap detail dari batu Hajar Aswad. Para jemaah haji biasanya berebut untuk menyentuh dan mencium Hajar Aswad sebagaimana yang disunahkan oleh Rasulullah SAW. Namun untuk mencium Hajar Aswad bukanlah hal yang mudah. Jemaah harus mampu menembus kerumunan. Bagi mereka yang tidak mampu mencium Hajar Aswad, mereka memilih untuk melambaikan tangan sebagai tanda penghormatan. Hajar Aswad dahulu diperkirakan memiliki diameter sekitar 30 cm. Batu tersebut kemudian terpecah menjadi 15 bagian dan direkatkan dengan matriks semen sebagaimana kondisinya saat ini. Karena dilihat dari keistimewaannya, Hajar Aswad mampu mengundang rasa penasaran publik, khususnya para peneliti di bidang geologi. Hingga saat ini beberapa ahli telah mencoba mengungkapkan karakteristik fisik dan kemungkinan proses-proses geologi yang terlibat dalam pembentukannya. Menurut Prior Hay, seorang ahli geologi berpendapat bahwa Hajar Aswad adalah meteoroid areolit. Meteoroid yang lebih mirip batu biasa dan tidak didominasi besi dan nikel seperti halnya meteoroid pada umumnya. Namun pemahaman bahwa Hajar Aswad merupakan meteoroid tampaknya sulit dipastikan karena Hajar Aswad memiliki sifat dasar terapung di air. Hal ini diketahui pada tahun 950 saat Gubernur Mekah Abdullah ibnu Hakim menguji batu-batu yang diduga Hajar Aswad yang dicuri sekte Islamia Karamita 22 tahun sebelumnya. Pendapat yang berlainan muncul dari Elizabeth Thomson, seorang geolog dan paleontolog Swedia, yang menjabarkan kemungkinan Hajar Aswad bukanlah meteoroid, melainkan batuan hasil tumbukan benda langit dengan kecepatan sangat tinggi dan energi sangat besar yang disebut implisit. Thomson secara tegas menunjukkan Hajar Aswad sebagai implisit struktur wabar umumnya merupakan blok-blok gelas berwarna putih yang komposisinya didominasi silika. Beberapa bagian memiliki selubung berwarna kehitaman
Penjelasan ini agaknya cocok dengan deskripsi dalam hadis yang menggambarkan warna Hajar Aswad lebih putih daripada susu. Implisit yang juga berongga menyebabkan gas terjebak di dalam batuan dan memungkinkannya mengapung di air, persis seperti percobaan sifat dasar Hajar Aswad. Struktur Wabar baru berusia 3 abad, jauh lebih muda ketimbang masa pembangunan Ka'bah yang sudah terjadi 40 abad silam. Hingga saat ini, misteri tentang asal-usul Hajar Aswad masih menjadi topik perbincangan para ahli.